Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, selama ini saya menyapa saudara-saudara dari Jakarta, tetapi tanggal 6 Agustus kami telah pulang ke Medan, sehingga saya menyapa saudara-saudaraku dari Medan. Namun sapaan itu tetap sama dari Jakarta atau dari Medan, sebab sapaan itu adalah sapaan firman Allah. Saya menyapa dan menyambut saudara-saudara dengan menyampaikan selamat hari Minggu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yang tertulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Berbunyi sebagai berikut. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, pada minggu-minggu yang lalu kita telah disapa oleh firman Tuhan dengan memanggil kita pertama untuk hidup dalam kasih Tuhan. Dan kemudian pada hari Minggu yang lalu kita disapa oleh Tuhan dengan memanggil kita untuk hidup dalam hukum Tuhan. Dan sekarang Tuhan memanggil kita dengan seruan, hiduplah dalam Tuhan. Dan memang hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam hukum Tuhan, itu sekaligus panggilan untuk memanggil kita hidup dalam Tuhan. Di dalam firman ini yang pertama ditekankan dalam hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup di dalam Tuhan dalam tatanan kehidupan kita yang ada. Secara khusus di dalam firman ini kita disapa mengenai tatanan kehidupan manusia yang paling sulit, yaitu dalam tatanan perhambaan. Dan pada minggu ini Tuhan menyapa kita dengan menjelaskan bagaimana hamba terhadap tuannya. Dan minggu depan, pada hari Minggu depan tanggal 16 Agustus, kita akan disapa bagaimana Tuhan terhadap hambanya. Saudara-saudaraku, dalam memahami ini, perlu kita tahu bahwa Paulus itu tidak pernah melakukan revolusi sosial.
Itulah kritik yang paling tajam kepada dia. Bahkan dia menyatakan di dalam 1 Korintus 7 ayat 20 dan 21 seperti ini. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu dia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa. Tetapi kalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah itu. Namun kita harus ketahui, dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini. Hatupakku unang kolsohoni tagonakko miyadisi nakpe terbaik koma dua. Oleh sebab itu jelas Paulus itu tidak mengatakan kepada para hamba supaya mereka mengadakan gerakan pembebasan, menghapuskan perbudakan. Tetapi justru dia katakan tetaplah sebagaimana engkau dipanggil. Namun kita harus sadari saudara-saudaraku bahwa sikap Paulus yang seperti itu adalah karena menghidupi kehidupan Tuhan Yesus. Itulah tuntutan yang utama dari orang-orang Yahudi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya dia melakukan revolusi, mengusir penjajah, dan mendirikan kerajaan Israel raya. Itulah mereka mengerti kemesiasan. Tetapi Tuhan Yesus bukan Mesias yang mau mengadakan revolusi seperti itu. Tapi dia adalah Mesias yang akan mengorbankan diri, menjadi korban pengampunan dosa, supaya kita diselamatkan dari dosa dan maut. Bukan berarti Paulus atau Tuhan Yesus menyetujui perhambaan, tidak. Tetapi yang terutama yang mereka lakukan, bagaimana supaya terjadi revolusi kepribadian di dalam diri setiap orang percaya. Revolusi kepribadian yang dikatakan di dalam istilah teologi transformasi diri, pembaharuan diri, sehingga bisa hidup sebagai orang percaya dalam tatanan kehidupan yang bagaimanapun. Harus nyata sebagai orang percaya. Dalam hal itulah firman Tuhan pada saat ini menjelaskan bagaimana seorang hamba yang percaya terhadap Tuannya. Yang kedua, saudara-saudaraku, harus kita pahami bagaimana tatanan kehidupan pada waktu itu. Hamba, budak, tidak mempunyai hak hukum. Hamba atau budak itu yang dikatakan dalam firman ini doulos, benar-benar milik mutlak dari tuannya. Di dalam tatanan sosial yang seperti itulah firman Tuhan memerintahkan, taatilah Tuanmu yang di dunia ini. Taatilah Tuanmu yang di dunia ini. Mengapa ditekankan Tuanmu yang di dunia ini? Karena pada waktu itu ada gerakan-gerakan yang mengatakan kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita hanya terikat kepada Yesus. Kita bebas dari segala hal. Dan banyak pendapat yang seperti itu mempengaruhi baik para hamba, baik para pekerja.
Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhanmu yang di dunia ini taati. Saya bisa memberi contoh. Pernah pimpinan HKBP menerbitkan SK seorang pendeta yang baru ditahbiskan. Sesuai dengan kebijakan pimpinan waktu itu, menetapkan bahwa pendeta yang baru ditahbiskan harus melayani dulu di daerah tradisional, di pedesaan. Dari situ nanti berkembang ke daerah transisional dan seterusnya. Sehingga ditempatkanlah pendeta itu yang benar-benar di pedesaan dan di desa kecil. Dia tidak bisa menerima. Kemudian preses memanggil dia. Kapan kau berangkat? Aku tidak akan berangkat, Pak Preses. Kenapa tidak berangkat? Saya sebagai pendeta hanya taat kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa memerintah saya di dunia ini. Bapak Preses mengatakan, baik, kalau gitu tunggu saja SK-mu dari Tuhan Yesus. Nah, pendapat-pendapat yang seperti itulah yang tidak bisa. Itu sebabnya dikatakan di sini taati yang di dunia ini. Yang kedua dikatakan taatilah dalam segala hal. Tapi kita ingat, di situ tidak ada unsur yang negatif. Karena dalam perintah Tuhan kepada anak juga, bahkan sebelum perikop ini, itu diperintahkan, hai anak, tunduk kepada orang tuamu dalam segala hal. Dan kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan Yesus di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai 9, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya ketaatan yang mutlak total dalam segala hal, sesuai dengan tatanan kehidupan yang ada pada waktu itu. Yang ketiga dikatakan bukan untuk menyenangkan mereka. Dikatakan di dalam bahasa Batak, unang nama buat rohani jolma. Kita sebentar menghayati mengenai menyenangkan hati orang, membuat roha. Dalam bahasa Indonesia dikatakan mengambil hati. Itu sebenarnya pekerjaan yang tidak benar. Bahkan pada diri hamba tidak bisa ada seperti itu. Dan saya ingatkan kepada orang yang suka mengambil hati, membuat-buat roha. Dua yang perlu kita jaga di sana. Kalau selalu kita mengambil hatinya, artinya nanti dia tidak punya hati. Dan pimpinan yang selalu mau diambil hatinya, dia pasti akan menjadi orang bodoh, tidak tahu mengambil keputusan. Jadi orang
nasomarroha. Dan kalau kita selalu mengambil hati orang, mau kemana kita bikin? Akhirnya seperti yang dikatakan dalam bahasa Batak, orang yang mengambil hati itu gabi gaddama rohana. Dia juga nanti menjadi orang gila, jadi orang bodoh. Kalau memang sudah itu pola kehidupannya. Sedangkan kepada hamba, firman Tuhan melarang itu. Jangan, bukan untuk menenangkan hati mereka. Tetapi, akhirnya firman ini mengatakan, yang terutama adalah dengan tulus dalam takut akan Tuhan. Bukan untuk menenangkan hati mereka. Bukan karena takut kepada mereka, tetapi karena takut kepada Tuhan. Karena orang percaya itu dalam ketakutannya kepada Tuhan harus selalu menjadi manusia, insan yang berguna bagi sesama dan bagi siapapun. Sesuai dengan tatanan sosial yang seperti itu, dalam takut akan Tuhan, seorang hamba harus melakukan seperti yang dikatakan firman itu. Nah, demikianlah kita di dalam hidup kita sekarang. Kita harus tahu di mana kita menurut tatanan sosial itu. Kalau dia seorang murid, bagaimana dia terhadap gurunya? Kalau dia seorang anak, bagaimana terhadap orang tuanya? Kalau dia seorang anak buah, bagaimana kepada pimpinannya? Sesuai dengan tatanan itu. Tentu kaidah-kaidahnya tidak sama. Tetapi yang sama satu. Tulus dan dengan takut kepada Tuhan. Itulah kehidupan orang yang hidup dalam Tuhan, dalam tatanan kehidupan yang ada. Dan yang kedua dikatakan, hidup dalam Tuhan dan dalam tatanan kehidupan yang ada harus rajin. Itu yang dikatakan di dalam epistel Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Jangan malas. Sering orang mengatakan, Tuhan memanggil kita untuk belajar kepada semut. Saya katakan dalam pertanyaan, diskusi pertanyaan yang saya ikuti, Tuhan tidak pernah menyuruh kita belajar ke semut. Masa Tuhan menyuruh anak-anaknya belajar ke semut? Yang disuruh belajar ke semut adalah hai pemalas, pergi belajar ke semut. Lain hal kalau kita termasuk golongan itu. Tapi saya yakin kita tidak termasuk golongan itu. Orang yang hidup di dalam Tuhan itu harus dengan rajin melakukan apa yang harus dia lakukan dengan rajin, tidak dengan berat hati. Jangan mau jadi pemalas, berarti lebih bodoh dari semut. Dan ingat, saya tekankan sekali lagi, kita tidak pernah disuruh Tuhan belajar ke semut. Tetapi dengan demikian Tuhan menekankan, jangan mau menjadi orang bodoh yang harus belajar kepada semut karena kemalasanmu. Bekerja seperti untuk Tuhan. Yang kedua adalah benar-benar tahu menggunakan waktu yang ada. Bekerja seperti untuk Tuhan. Karena kita tahu waktu itu adalah pemberian Tuhan. Dan waktu itu diberikan Tuhan secara sama kepada setiap orang. Kalau harta dan uang bisa diberikan Tuhan kepada satu orang 10 juta,
kepada satu orang hanya 100.000. Tapi kalau waktu tidak, kepada semua orang detik per detik. Dan apabila kita tidak menggunakan waktu itu, maka waktu itu akan berlalu dengan sia-sia. Dan kalau dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 16, bergunakanlah waktu yang ada. Ada dua istilah untuk waktu di dalam Perjanjian Baru, yaitu kronos, yaitu bilangan waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Dari situ perkataan kronologis. Tetapi ada juga kedua yang diterjemahkan dengan waktu, yaitu kairos. Itu yang digunakan di dalam Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah kairos. Kairos itu sebenarnya artinya kesempatan, opportunity, kesempatan. Kenapa diterjemahkan jadi waktu? Karena Efesus 5 ayat 16 itu mau menekankan sebagai orang percaya yang hidup dalam Tuhan, bekerja seperti untuk Tuhan, harus mampu menggunakan setiap waktu menjadi kesempatan untuk melakukan yang berguna di dalam hidup manusia. Bekerja seperti untuk Tuhan. Bekerja seperti untuk Tuhan harus jujur. Kita sering terjadi yang tidak benar dalam hidup kita. Terutama di negara-negara yang masih sulit mencari pekerjaan, yang banyak pengangguran. Orang berusaha mencari pekerjaan dengan segala kekuatannya. Bahkan pernah terjadi di bursa tenaga kerja, sampai berdesak-desakan, sampai injak-menginjak. Tetapi setelah dia dapat pekerjaan itu, yang pertama dia cari adalah di mana kemungkinan tempat basah, bagaimana mencari uang. Oh, itu bukan orang percaya. Bekerja seperti untuk Tuhan. Kepadamu diberikan pekerjaan itu, yang pertama bagaimana supaya pekerjaan itu berguna untuk banyak orang, untuk dirimu, bahkan untuk bangsa dan negara, dan untuk gereja. Itu sebabnya bekerja seperti untuk Tuhan, tidak bisa korupsi. Seorang hamba tidak bisa korupsi waktu. Ini sering terjadi. Umpamanya, kalau kita menugaskan tukang untuk mengerjakan sesuatu, katakanlah untuk membuat tembok. Kalau itu pekerja harian, itu kita lihat tetap bekerja terus. Tapi paling hanya 1 meter selesai 1 hari. Tembok ini dia semen. Tapi terus dia kerjakan. Itu korupsi waktu. Belum lagi korupsi dengan menyelewengkan harta di mana dia bekerja. Hidup dalam Tuhan, bekerja seperti untuk Tuhan, harus tetap jujur. Yang kedua, saudara-saudaraku, hidup dalam Tuhan dan hidup dalam tatanan yang ada. Yang kedua dikatakan hidup dalam Tuhan dengan mengharapkan upah dari Tuhan. Apa hubungan bekerja menerima upah dari Tuhan? Kita harus sadari, dan Tuhan juga mengetahui itu. Kita capek mencari kerja adalah tetap mengharapkan upah, gaji yang memadai. Dan di negara-negara yang belum begitu maju dan belum kaya, masalah upah selalu menjadi permasalahan. Tapi ada yang perlu saya catatkan berdasarkan firman Tuhan.
Saya beri contoh umpamanya perusahaan dengan karyawan. Ada beberapa pegangan yang harus kita ingat. Perusahaan itu tidak bisa rugi. Kalau perusahaan rugi, perusahaan itu akan bangkrut, negara juga akan hancur. Kalau semua perusahaan rugi. Oleh sebab itu siapapun pemilik perusahaan yang bekerja di perusahaan itu, baik karyawan, harus ingat perusahaan tidak bisa rugi. Tapi juga pemilik perusahaan itu yang berwenang di perusahaan itu harus menyadari semua karyawan yang bekerja di situ harus bisa hidup sejahtera. Bagaimana memadukan kedua hal ini? Disitulah diperlukan benar-benar dengan lapang dada berbicara dengan baik. Dan di negara kita ini dimediasi oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga setiap karyawan, setiap pekerja pasti mengharapkan upah itu. Supaya dia bisa sejahtera, paling tidak harus mencukupkan di dalam hidupnya. Tetapi tetap diingat, tapi setiap yang memiliki kuasa jangan jadi hanya memikirkan keuntungan, tidak pernah memikirkan karyawannya. Namun firman ini sebenarnya yang utama mau menekankan, ingat betapa besar pun upahmu, betapa besar pun gajimu, itu tidak cukup. Harus tetap mengharapkan upah dari Tuhan. Mengapa? Karena betapa besar pun yang kau miliki, betapa besar pun gajimu, betapa besar pun upahmu, itu tidak bisa menjadi jaminan menjadi berkat dalam hidupmu, menjadi berkat bagi anak-anakmu. Itu tidak bisa. Hanya Tuhan yang berkuasa membuat yang kamu peroleh itu, yang ada di dalam hidupmu itu, upahmu itu, gajimu itu, menjadi berkat bagimu, menjadi berkat bagi anak-anakmu. Sebagai orang percaya, saya kasih contoh kecil yang kadang tidak kita sadari. Kenapa setiap mau makan saudara berdoa? Pernah bapak angkat saya orang Inggris. Pertama sekali saya diundang ke rumahnya dan makan siang di sana. Mereka katakan, ayo makan. Saya bilang berdoa dulu. Mereka bilang, untuk apa berdoa? Makanan di Inggris ini semua sudah melalui penelitian. Sudah ditentukan berapa energinya, berapa kalorinya, berapa semuanya udah pasti bikin sehat. Saya mau menjawab, ya udah makan dulu kita, nanti kita diskusi. Mereka Kristen. Setelah selesai makan, kami diskusi. Saya bilang, memang luar biasa Inggris ini. Makanannya sudah melalui penelitian, pasti terjamin. Udaranya juga bersih. Karena di sana kalau ada pabrik yang mengeluarkan asap hitam, langsung disegel. Airnya juga bersih, air sehat. Bukan hanya air bersih, air sehat. Ya benar katanya. Tapi saya bilang, saya 3 hari yang lalu baru dari rumah sakit. Kok banyak orang yang sakit? Ya itu lain lah itu. Apanya yang lain? Coba saya bilang, makanannya sudah terjamin. Udara terjamin.
air terjamin, kebersihan terjamin, kok masih banyak yang sakit? Saya bilang sama mereka, hidup ini bukan hanya tubuh, bukan hanya daging, tapi hidup kita ini secara utuh adalah dalam rahasia ciptaan Allah, pemeliharaan Allah. Itu sebabnya bagaimanapun terjaminnya makanan itu, saya harus berbuat, karena saya tidak berkuasa membuat makanan itu menjadi berkat. Dan semua kita begitu, selalu berdoa mau makan. Kenapa dengan harta kita itu, dengan upah kita yang besar itu, dengan gaji yang besar itu, kita merasa kita sudah pasti hidup senang, hidup bahagia? Nggak bisa. Harus ada upah yang dari Tuhan. Berapapun yang ada dalam dirimu, berapapun upahmu dan gajimu, Tuhan yang berkuasa membuat itu menjadi berkat, menjadi kesejahteraan. Yang kedua, mengapa upah dari Tuhan? Karena sebenarnya sebagai orang percaya harus kita sadari, kita bekerja dengan baik, kita mempunyai upah yang baik, kita mempunyai gaji yang besar. Sebenarnya kan kita bukan supaya tetap hidup di dunia ini. Betapa besar pun upahmu, betapa besar pun gajimu, toh harus fana hidupmu, harus berakhir. Kalau sampai kepada pensiun lumayan. Dan setelah pensiun sebentar lagi udah pergi. Oleh sebab itu, jangan merasa cukup dengan upah dan gaji yang di dunia ini, jangan. Karena itu tidak bisa mengantar kamu kepada kehidupan yang lebih bernilai, yang lebih benar, yang sungguh-sungguh hidup yang benar. Upah itu bila engkau hidup dalam Tuhan, dalam tatanan kehidupan yang bagaimanapun, takut akan Tuhan, bekerja seperti untuk Tuhan, mengharapkan upah dari Tuhan. Nah, Tuhan pasti akan memberi. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 7-8 berbunyi sebagai berikut. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Inilah upah yang paling besar dari Tuhan itu, yang jauh lebih besar dan lebih agung dari upah dan gaji yang kita terima. Dan upah dan gaji yang diterima oleh orang percaya harus berakhir kepada upah yang dari Tuhan itu, yaitu mahkota kebenaran. Sehingga di dalam hidup kita ini, kita hidup sejahtera, kita hidup bahagia dalam tatanan kehidupan yang ada. Kita memberkati, Tuhan memberkati kita dalam hidup kita kini. Dan akhirnya memberi upah yang agung itu, yang mulia itu. Sehingga semua kita dengan sukacita akan mengatakan seperti yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 23:6. Kebajikan dan kemurahan belaka, upah-upah yang banyak. Kebajikan dan kemurahan belaka, upah yang banyak akan mengikuti aku seumur hidupku. Tapi aku akan diam di rumah Bapa. Upah yang paling besar itu sepanjang masa. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memanggil kami
untuk hidup di dalam Engkau, untuk hidup dalam takut akan Engkau, untuk hidup dalam melakukan segala hal seperti untuk Engkau. Apapun status sosial kami, apapun yang kami hadapi, supaya kami selalu beroleh upah yang darimu dalam hidup ini, yaitu karunia dan berkat yang melimpah di dalam seluruh kehidupan kami. Dan akhirnya kami menerima upah yang utama itu, upah yang agung dan mulia itu, yaitu mahkota kebenaran di dalam kerajaan-Mu. Dan itulah yang menguatkan kami menghadapi masalah apapun, seperti yang kami hadapi masalah pandemi virus corona ini, supaya itu menjadi panggilan bagi kami, bahwa tidak cukup kekuatan kami, betapapun bersungguh-sungguhnya pemerintah kami, tapi itu tidak cukup Tuhan. Karena siapapun tidak akan bisa menghentikan bencana pandemi virus corona ini. Hanya Engkau Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang berkuasa menghentikannya. Supaya semua orang menjadi terpanggil, berseru-seru dan datang ke hadapan-Mu, menjadi orang percaya kepada-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau akan menyelamatkan bangsa ini dan memulihkan bangsa ini. Demikian juga semua gereja-Mu Tuhan, supaya benar-benar hidup untuk Tuhan, bekerja seperti untuk Tuhan, melayani seperti untuk Tuhan, supaya gereja-Mu benar-benar hidup sebagai tubuh Kristus, bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Selamatkan juga semua gereja-Mu Tuhan. Pulihkan gereja-Mu, supaya benar-benar kami beribadah, boleh beribadah kembali di rumah-Mu, untuk memantapkan kerinduan kami, memasuki rumah-Mu, karena kerinduan kepada-Mu Allah Bapa, karena kerinduan kepada-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami, karena kerinduan kepada Roh-Mu, kerinduan akan firman-Mu. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami senantiasa dikuatkan dan diteguhkan hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarkan kami Bapa. Amin.